Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi wa amaddana bidaraini, amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syara'itut tayammumi khamsatu asya'a wujudul udri bisafarin aw maradin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun wa syara'itut tayammumi lan utawi pira-pira syarate bertayamum. Wa syara'itut tayammumi lan utawi pira-pira syarate tayamum iku khamsatu asya'a, iku ana 5 pira-pira suwiji-wiji. Para santri, para mahasiswa baik laki-laki maupun perempuan, dan para pemirsa dimanapun Anda berada, untuk pertemuan kajian kitab salaf pada kali ini akan menerangkan tentang syarat-syarat diperbolehkannya bertayamum. Bahwa syarat-syarat bertayamum terdapat 5 macam. Wujudul udri, yoh wujude udur, bisafarin sebab safar, au marodin utawa sakit. Bisafarin kelawan sebab bepergian, au marodin utawa sakit. Di antara syarat-syarat diperkenankan tayamum adalah wujudul udri, memiliki alasan-alasan yang tepat, memiliki alasan yang diterima oleh syariat Islam. Di antaranya wujudul udri tersebut adalah dengan sebab kita bepergian atau kita dalam keadaan sakit. Artinya, tatkala kita dalam keadaan sakit bersuci dengan menggunakan air, maka penyakitnya kita itu semakin kambuh. Atau memang ada keputusan dari tim medis bahwa tidak diperkenankan terkena air, itu misalkan, maka itu boleh kita bertayamum. Atau dengan kita bepergian, itu boleh kita bertayamum. Sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Ini surat Al-Maidah ayat 6, yang artinya wa in kuntum lan laman ana sapa sira kabeh kumarda iku balagi sakit, aw ala safarin utawa ing atase lelungan, aw jaa ahadum minkum, aw jaa utawa teka sapa salah sijine minkum saking sira kabeh, minal ghaiti saking wese utawi ngising, aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Aw lamastum utawa ngepok sapa sira kabeh an-nisaa ing wong wadon, falam tajidu mongko lamun intadir ba'da suwaya.
Aw lamastum utawa ngepok sapa sira kabeh an-nisaa ing wong wadon balam tajitu mongko ora nemu sapa sira kabeh maan ing banyu fatayammamu mongko tayamum sapa sira kabeh. Dalam firman Allah, jika kalian dalam keadaan sakit atau bepergian atau salah seorang di antara kamu sedang membuang hajatnya atau kamu menggauli istri-istrimu misal, kemudian kamu tidak menemukan air dalam kondisi sakit atau bepergian, atau kita sedang membuang hajat, atau habis kita berhubungan dengan suami istri, lantas kita tidak mau bersuci, tidak menemukan air, maka fatayammamu, maka Allah menyuruh kita untuk bertayamum. Ini adalah syarat yang pertama, adalah harus ada uzur atau ada alasan-alasan yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Wa dukhulil waqti sholah wa dukhuli waqti sholati lan manjinge waktu sholat. Ini syarat tayamum yang kedua. Boleh kita bertayamum kalau toh masuk waktu sholat. Jadi tidak boleh kita misal sholat duhur bertayamum sebelum waktu duhur dengan tujuan tayamum kita hendak melakukan sholat duhur, itu tidak boleh, harus masuk waktu sholat duhur. Bahkan kalau kita dengan alasan bertayamum sebab kekurangan air atau tidak ada air, itu disunahkan untuk mengakhirkan sholatnya, yaitu sholat di akhir waktu. Wa talabul ma'i lan nyuprih banyu wa ta'adzuru isti'malihi lan angele nggunakaken ma wa ta'adzuru isti'malihi lan dadi angele nggunakaken banyu wa i'wazuhu lan angele banyu ba'da tolabi ing dalam sawise nyupri. Di antara syarat-syarat bertayamum yaitu sebelumnya mencari air wa talabul ma wa ta'adzuru isti'malihi dan susah menggunakan air. Ini cara umum, bisa karena kondisinya sakit atau memang airnya itu ada tapi susah untuk menggunakannya, misal karena jauh, ada penghalang dan lain sebagainya. Yang jelas susah menggunakan air itu secara umum, bukan sakit saja, tapi bisa jadi karena menggunakan air tersebut memang kesulitan. Wa i'wazuhu ba'da thalabi, dan susahnya air artinya tidak ada air setelah kita berusaha untuk mencarinya. Jadi pancen tidak ada air, maka kita boleh bersuci dengan menggunakan tayamum. Wa turabu at-tahir lahu gubaru, wa turabu lan debu. Intadir, ini turab itu bisa dimakna tanah ya.
Jadi kalau turab itu maknane umum, jadi tanah. Wa turabu lan tanah at-thayyiru kang suci, lahu kang iku tetep kadwe turab ubarun utawi debu. Di antaranya syarat-syarat tayamum adalah debu, itu aja. Wa in khalatu khissun intadir jisun aw ramlun alam yus. Wa in khalatu mongko lamun nyampuri hu ing turab apa jisun apa kapur aw ramlun utawa pasir, lam yusi mongko ora nyukupi apa tayamum. Jika debu tersebut tercampur dengan kapur atau dengan pasir, maka tayamumnya tidak cukup, artinya tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Wa baraiduhu arba'atu asya'a an-niyat wa masful wajhi wal yadayn. Wa baraiduhu lan utawi pira-pira perduna tayamum iku arba'atu asya'a iku ana papat pira-pira suwiji-wiji. Dilanjutkan kajian kitab salat menerangkan tentang kewajiban-kewajiban tayamum atau bisa disebut dengan fardu. Rukun-rukun tayamum itu ada 4 macam. An-niyatu yo suwiji niat, wa masul wajhi lan ngusap wajah, wal yadaini lan ngusap tangan loro, ma'al mirfaqaini ing dalam sumertane sikut loro, wa tartibu lan tartib. Kewajiban-kewajiban bertayamum ada 4 macam. Yang pertama adalah niat. Sudah barang tentu setiap ibadah pasti disyaratkan untuk niat. Wa masul wajhi dan mengusap wajah dan mengusap kedua tangan sampai siku. Dan yang terakhir kewajiban bertayamum adalah berturut-turut tertib. Arti tertib itu tidak boleh membasuh atau mengusap wajah dulu sebelum kita niat, atau mengusap tangan dulu sebelum wajah. Harus tertib niat terlebih dahulu, mengusap wajah, dan itu niat pun nanti disertai dengan mengusap wajah sebagaimana dalam praktek berwudu dengan menggunakan air. Selanjutnya membasuh intadir, jangan membasuh ya, mengusap kedua tangan sampai siku, dan yang terakhir adalah tartib. Itu kewajiban kita bertayamum. Silakan diamalkan di saat kita dalam kondisi seperti itu. Jika memang kita kondisinya bisa bertayamum, maka gunakanlah kita bertayamum. Ya, ini merupakan satu solusi dalam bersuci. Tidak harus dengan menggunakan air, tapi bisa dengan menggunakan debu, tapi harus diperhatikan dengan syarat dan rukun-rukunnya. Wa sunanuhu salah satu asya at-tasmiyah. Kita teruskan. Wa sunanuhu lan utawi pira-pira sunah, wa sunanuhu lan utawi pira-pira sunahe tayamum. Salah satu asya'a iku ana telu pira-pira suwiji. At-tasmiyatu ya suwiji
maca basmalah. Wa taqdimul yumna lan dinginaken anggota tengen alal yusra ngeriake ing atase anggota kiwa. Wal muwalatu lan nuli-nuli. Sunah-sunah bertayamum ada 3 macam. Yang pertama membaca basmalah. Yang kedua mendahulukan anggota wudu yang kanan, mengakhirkan anggota kiri. Yang ketiga berturut-turut. Walladzi yubtilu tayammum salah satu asya. Walladzi lan utawi perkara yubtilu kang batalaken apa allati at-tayammuma ing tayammum. Iku salah satu asya'a iku ana telu pira-pira suwiji. Dilanjutkan dengan perkara yang dapat membatalkan tayammum itu ada 3 macam. Yang pertama mayo perkara abdola kang batalaken apa ma al wudu'a ing wudu. Yang pertama adalah sesuatu yang membatalkan wudu. Kita lihat dalam bab wudu apa saja yang membatalkan. Wa ru'yatul ma'i lan ningali banyu fi ghairi waqti sholati ing dalem liyane waktu salat. Yang kedua, tayamum bisa batal dengan sebab kita melihat air pada lain waktu sholat. Jadi sebelum kita sudah bertayamum dengan alasan kita tayamum itu tidak ada air, ya. Tapi selang beberapa waktu kita melihat air, maka disitulah tayamum batal. Artinya harus diulangi dengan berwudu lagi dengan menggunakan air. Yang terakhir wariddatu dan murtad, keluar dari Islam. Naudzubillah min dzalik. Wa sahibul jabair yamsau 'alaiha wa yatayammamu wa yusalli wa la i'adata 'alaihi in kana wadu'a 'ala dhuhri. Wa sahibul jabairi lan utawi wong kang duweni pira-pira perban. Perban bisa stomplas atau perban. Ada yang sakit di antara wilayah anggota wudu kita sehingga harus diperban. Ini nanti ada hukumnya dalam berwudu. Wa sahibul jabairi lan utawi wong kang anduweni pira-pira perban. Iku yamsahu iku musab sapa sahib alaiha ing atase jabair. Dalam bertayamum bagi orang yang memiliki perban dalam wilayah anggota wudunya mestinya itu bisa mengusap di atasnya dengan cara bertayamum. Wa tayammamu lan tayamum sapa wong wa yusalli lan salat sapa wong wala i'adata alaihi wala i'adata lan ora nana balik iku maujud wala i'adata lan ora nana baleni salat iku maujud alaihi ing atase sahib ingkana lamun ono sapa sahib iku wa doa iku nyelake sapa sahib ha ing jabair ala tuhrin ing atase suci. Orang yang memiliki perban
itu mengusap di atas perban dan bertayamum serta menjalankan sholat, dan tidak usah ulangi sholat lagi andaikan perban itu memakainya dalam keadaan suci. Kita diperhatikan. Jadi kalau bisa, kalau toh kita memiliki wilayah anggota wudhu luka, sebaiknya kalau membutuhkan diperban, terlebih dahulu kita dalam keadaan suci, sehingga nanti pada suatu saat nanti kita menjalankan sholat berwudhu, artinya itu bertayamum. Ini pakai bertayamum. Bertayamum nanti cukup dengan mengusap dan kita bisa melakukan sholat. Dan sholat itu tidak perlu kita diada, tidak perlu kita kembali lagi mengulang lagi melaksanakan sholat. Wa yatayammamu likulli fardhin wa yusalli bitayammumi wahidin ma syaa minan nawafil. Wa yatayammamu lan tayammum sapa wong likulli fardhin maring saben-saben salat wajib. Setiap kewajiban salat satu kali bertayamum. Jadi tidak boleh satu tayamum digunakan untuk melakukan dua kewajiban sholat. Wa yusalli lan sholat sapa wong bitayammumi kelawan tayamum wahidin kang siji ma'a ing sholat sa'a kang kersa sapa man minan nawafili bayane saking pira-pira sholat sunah. Sedangkan satu tayamuman bisa menjalankan sholat beberapa sholat sunnah. Jadi kalau sholat fardu satu tayamum, tapi kalau menjalankan sholat sunnah satu tayamum pun cukup, tidak ada masalah. Jadi kalau kita sholat zuhur bertayamum, sholat asar bertayamum lagi, sekalipun dalam bertayamum kita itu tidak batal. Sebab satu tayamum itu hanya untuk digunakan melaksanakan satu kewajiban sholat dalam 5 waktu. Faslun wa kullu ma'i kharaja minas sabilaini wallahu a'lam bissawab. Untuk pertemuan kajian kitab salaf pada kesempatan ini saya cukupkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diambil manfaatnya serta dapat diamalkan dalam hari-harinya, dan juga kita mudah-mudahan dalam wasilah pengajian kitab salam melalui channel saya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq war ridho wal hinayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum